Ini amanat Perda. Nah, kan setelah Bapak Gubernur saat itu Bapak Wayan Koster, jadi ada Perda nomor 4 itu tahun 2019 tentang desa adat. Nah, jadi penguatan desa adat itu dimulai oleh Bapak Gubernur. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah kuat gitu, tetapi kita mengkhusus lagi. Landasan hukumnya nih ada, payung hukumnya, regulasinya ada. Jadi di dalam Perda nomor 4 tahun 2019 itu, nah itu ada disebutkan dibentuknya adanya Majelis Desa Adat. Di dalam Majelis Desa Adat itu ada lembaga-lembaga adat. Jadi lembaga adat kurang lebihnya ada Paiketan Pecalang, Paiketan Yowana untuk generasi muda, ada Paiketan Kerama Istri, ada Paiketan Werde, ada Paiketan Pemangku, kemudian ada namanya yang untuk bebantenan Serati gitu. Nanti ada juga yang namanya Peseraman itu nantinya. Nah, itu lembaga-lembaga adat. Jadi organisasi yang di luar kepemerintahan kan organisasi sosial kemasyarakatan. Kalau ini organisasi atau lembaga adat yang memang ada khusus di dalam lembaga adat. Dia lembaga adat yang ada di Majelis Desa Adat. Jadi sasarannya sebenarnya yang otomatis itu Paiketan Kerama Istri adalah perempuan sudah dewasa yang sudah menikah ataupun yang sudah janda. Jadi pakis itu berada di usia antara, kalau dia remaja dia akan masuk ke Paiketan Yowana. Kalau dia perempuan dewasa dia masuk kepada menjadi kader atau menjadi Paiketan Kerama Istri, tapi belum tentu jadi pengurus. Tetapi kemudian perempuan yang sudah lanjut dia akan masuk di Paiketan Werde. Itu. Kalau di PKK, kalau di desa dinas kan ada lansia, perkumpulan lansia, ada Karang Taruna, kemudian ada PKK. Nah, kalau di desa adat ada juga, ada pakis semacam PKK, ada Yowana seperti Karang Taruna, ada Werde seperti lansia, dan lebihnya ada Paiketan Jerumangku, ada Paiketan Tukang Banten itu Serati gitu. Nah, kalau kegiatannya, ketika ada kegiatan di adat seperti biasa, ibu kan ngayah, itulah kegiatan Paiketan Kerama Istri di tingkat desa. Hanya saja sebagai organisasi atau lembaga adat yang ingin tampil eksistensinya, ibu membuat program-program supaya pakis itu dikenal masyarakat. Kayak seperti kemarin, nanti di televisi ibu punya yang namanya kuis pakis Bali. Nah, kuis pakis Bali itu ibu pakai untuk mensosialisasikan itu pengetahuan umum, hal-hal yang terkait dengan Bali pada umumnya, apakah terkait bahasanya, sastranya, lagu-lagunya, aturan pemerintahnya, dan hal-hal yang spesifik yang ada di Bali bahkan yang sudah terlupakan. Nah, jadi berlandaskan itulah ibu menyusun program. Yang mana ibu bisa lakukan secara langsung, ibu sebut dengan aksi sosial. Yang mana ibu hanya menginformasikan karena keterbatasan profesionalisme kita di kepengurusan, itu ibu akan hadir di media-media. Itu di radio lebih sering ibu, televisi juga, media sosial juga, mendampingi para pakar di bidangnya. Nah, yang bisa langsung ibu lakukan misalnya dari anggaran yang didapat oleh pemerintah, ibu ingin bersama-sama PKK, bersama-sama pemerintah dan di adat, bersama menurunkan angka stunting, meningkatkan kecerdasan masyarakat tentang kesehatan. Ibu bisa bantu dengan makanan sehat. Kemudian ada lagi yang praktiknya langsung, misalnya ingin ibu melestarikan tata titi dan pakemnya pengenaan busana adat di tengah maraknya arus inovasi, kemudian modifikasi dari busana-busana adat, ini harus dijaga. Jadi ibu bisa turun langsung, praktek langsung dengan para pakarnya. Terima kasih kepada Ketua KPID Pak Agus Hastape beserta komisioner dan tim sudah bisa menjembatani sehingga Manggala Utama Pakis Bali Ibu Putri Koster bisa hadir di sini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pendengar kita sehingga lebih bisa dimengerti lagi, dan harapannya kegiatan seperti ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan sehingga bisa mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang tepat. Terima kasih sekali lagi, semoga kedepannya bisa terus bersinergi untuk Bali.